Setiap malam, anakku bertanya, Bunda, ayah kapan pulang? aku selalu menjawab, sebentar lagi, Nak. Tapi yang pulang ternyata bukan ayah yang dulu aku kenal, melainkan sebuah pengkhianatan yang tak pernah aku bayangkan. Ini kisah tentang LDR, kesetiaan, dan keputusan terberat dalam hidupku. Hujan turun pelan di kota kecil itu saat Aisyah menatap layar ponselnya. Sudah 3 hari tidak ada kabar dari suaminya, Farhan. Farhan bekerja di proyek konstruksi di salah satu kota besar di luar negeri. Sejak 2 tahun lalu, mereka menjalani rumah tangga jarak jauh. Awalnya terasa berat, tapi mereka percaya satu sama lain. Setiap malam mereka biasa melakukan video call. Farhan selalu berkata, "Tunggu aku ya sayang, semua ini untuk masa depan kita." Aisyah percaya ia tinggal bersama putri kecil mereka, Hana, yang baru berusia 4 tahun. Setiap kali Hana bertanya, Ayah kapan pulang? Aisyah hanya tersenyum sambil menahan rindu. Namun beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Pesan Farhan semakin singkat. Telepon sering ditolak, alasan selalu sama. Sibuk, lembur, kelelahan, hingga suatu malam, sebuah pesan masuk ke Instagram Aisyah dari akun tak dikenal. "Kak, maaf kalau ini menyakitkan, tapi saya rasa kakak harus tahu tentang suami kakak di sini." Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Perempuan itu mengirimkan foto Farhan sedang makan malam bersama seorang wanita lain. Terlihat akrab, terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Dunia Aisyah seperti runtuh. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini salah paham, bisik. Malam itu juga ia menghubungi Farhan. Berkali-kali tetapi tak diangkat. Akhirnya Farhan membalas pesan singkat. "Itu cuma teman kerja, jangan percaya orang asing." Jawaban yang terlalu cepat, terlalu datar. Beberapa hari kemudian, pesan lain datang. Kali ini lebih menyakitkan. Video pendek Farhan berjalan bergandengan tangan dengan perempuan yang sama di sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota. Aisyah terduduk lemas. Ia teringat janji-janji Farhan saat akad dulu. Di depan penghulu, keluarga dan Allah, ia bersumpah akan menjaga kesetiaan. Mereka dulu sering menonton kajian tentang rumah tangga sakinah, bahkan pernah mendengar ceramah dari ustaz yang mengutip nasihat tentang amanah dalam pernikahan. "Kenapa Mas?" gumamnya lirih. Akhirnya Farhan mengangkat teleponnya. Suara Aisyah bergetar. Mas, aku cuma mau jujur. Apa benar ada wanita lain? Sunyi beberapa detik. Lalu Farhan menghela napas panjang. "Iya." Satu kata itu
menghancurkan segalanya. Farhan mengaku kesepian. Ia merasa jauh dari keluarga, tekanan kerja, lingkungan baru, teman-teman yang bebas, semua jadi alasan. Tapi aku tetap sayang kamu dan Hana. Aisyah tersenyum pahit. Sayang, tapi mengkhianati. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Hari-hari berikutnya terasa gelap. Aisyah sulit makan, sulit tidur. Ia merasa gagal menjadi istri. Namun suatu malam, saat ia salat tahajud, hatinya perlahan tenang. Ia sadar kesalahan Farhan bukanlah cerminan dari kurangnya dirinya. Ia mulai bangkit, mengurus usaha kecil-kecilan dari rumah, menjual kue dan makanan ringan secara online. Sedikit demi sedikit, ia menemukan kembali harga dirinya. Farhan semakin jarang memberi kabar. Hingga akhirnya, ia mengirim pesan panjang. Aku ingin menikah lagi di sini. Aisyah membaca pesan itu tanpa air mata. Air matanya sudah habis. Ia tahu dalam agama ada aturan tentang poligami, tapi ia juga tahu tentang keadilan dan tanggung jawab. Dan dari semua yang terjadi, Farhan bahkan belum mampu adil dalam perhatian dan nafkah batin. Malam itu, Aisyah membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Saat Farhan pulang cuti 6 bulan kemudian, ia mendapati rumah berbeda. Lebih ramai, lebih hidup. Aisyah tampil lebih kuat, lebih percaya diri. Aku tidak membencimu, Mas. Tapi aku juga tidak bisa hidup dengan pengkhianatan. Farhan terdiam. Aisyah menyerahkan surat gugatan cerai yang sudah ia urus sebelumnya. Aku memilih menjaga harga diriku dan masa depan Hana. Farhan menangis. Ia baru menyadari apa yang benar-benar ia kehilangan. Namun, semuanya sudah terlambat. Setahun berlalu, usaha Aisyah berkembang pesat. Ia mampu menyekolahkan Hana dengan baik. Hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tidak lagi rapuh. Suatu sore, Hana bertanya, Bunda, ayah jahat ya? Aisyah tersenyum lembut. Tidak, Nak. Ayah hanya pernah salah. Kita doakan saja semoga ayah jadi lebih baik. Karena pada akhirnya, pengkhianatan memang menyakitkan. Tapi ia juga bisa menjadi jalan seseorang menemukan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Silahkan tulis di kolom komentar tentang pengalaman atau kisah hidup kalian. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.